got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it. Penutupan, pembukuan, dan penyesuaian kembali. Apa sih yang kalian ketahui tentang penutupan, pembukuan, dan penyesuaian kembali? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Devita Aprilia dengan NPM 23411195 dari kelas manajemen 23D. Nah, di sini kita akan membahas tentang penutupan, pembukuan, dan penyesuaian kembali. Penutupan pembukuan. Buku besar berisi sejumlah akun yang dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu akun real dan akun nominal. Akun-akun real yang terdiri dari akun aset, kewajiban, dan modal adalah akun-akun yang akan dilaporkan dalam neraca. Saldo akhir periode akun-akun real akan dibawa ke periode berikutnya. Ini berarti bahwa saldo akhir suatu akun real akan menjadi saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Akun-akun real disebut sebagai akun permanen. Akun nominal yang berupa akun-akun pendapatan dan beban merupakan akun pembantu modal. Akun nominal diperlukan untuk menampung pencatatan transaksi pendapatan dan beban. Kedua kelompok transaksi ini akan berpengaruh terhadap modal perusahaan. Akan tetapi, apabila transaksi, pendapatan, dan beban dicatat langsung pada akun modal, maka perusahaan akan kehilangan informasi yang rinci mengenai penyebab perubahan manajemen dan para pemakai laporan keuangan lainnya. Akun-akun beban dan pendapatan disebut sebagai akun sementara. Mengakhiri buku besar. Pada akhir periode, angka-angka rupiah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit, semua akun buku besar dijumlahkan dan setelah jurnal penutup dibukukan, maka akun-akun nominal akan seimbang. Pada sisi debit dan sisi kredit, diberi garis double yang menunjukkan bahwa periode yang bersangkutan telah berakhir dan siap digunakan kembali dalam periode berikutnya. Pada akhir periode, angka-angka yang terdapat pada kedua sisi akun real harus dijumlahkan dan tidak perlu ditutup, karena akan dibawa pada periode berikutnya. Jurnal penutup untuk perusahaan perseroan dan perusahaan perorangan. Penutupan buku dalam suatu perusahaan yang berbentuk persekutuan pada dasarnya sama dengan penutup rekening-rekening biaya dan pendapatan ke rekening modal seperti yang dilakukan pada perusahaan perseorangan. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam pemindahan saldo rekening laba rugi ke rekening modal. Dalam suatu persekutuan, terdapat lebih dari satu orang pemilik yang disebut para sekutu. Sedangkan para perusahaan perseroan, penutupan akun pendapatan dan akun beban akan sama seperti perusahaan perseorangan dari perusahaan persekutuan. Jurnal penutup untuk perusahaan perseroan dan perusahaan perorangan itu perbedaannya terletak pada satu penutupan akun laba rugi karena struktur modal pada perusahaan perseroan berupa saham. 2. Para pemegang saham tidak diperkenankan mengambil price. Bagian laba yang diambil oleh pemegang saham disebut dividen. Neraca saldo setelah penutupan buku. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar semua akun neraca yang berisi saldo, bukan nol pada akhir periode laporan. Neraca saldo pasca penutupan digunakan untuk memverifikasi bahwa total semua saldo debit sama dengan total semua saldo kredit, yang seharusnya bersih menjadi nol. Saldo percobaan pasca penutupan tidak berisi pendapatan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, atau saldo ringkasan, karena akun sementara ini telah ditutup dan saldo mereka dipindahkan ke akun laba di tahap sebagai bagian dari proses penutupan. Neraca saldo setelah penutupan buku. Neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup dibuat dan diposting ke buku besar. Jenis neraca ini pada dasarnya tujuan yang sama, yaitu untuk menguji keseimbangan antara debit dan kredit. Tiga jenis neraca ini disiapkan pada tahapan yang berbeda dalam siklus akuntansi. 1.
Neraca saldo yang tidak disesuaikan. Neraca yang disiapkan setelah transaksi jurnalisasi dan mempostingnya ke buku besar. Tujuannya untuk menguji kesetaraan debit dan kredit setelah tahap pencatatan. 2. Neraca saldo yang disesuaikan merupakan laporan yang disiapkan setelah jurnal penyesuaian dibuat dan diposting. Tujuannya adalah untuk menguji kesetaraan antara debit dan kredit setelah jurnal penyesuaian disiapkan. Ini juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo yang disesuaikan berisi akun nominal dan real. Akun nominal adalah akun yang ditemukan di laporan laba rugi dan penarikan akun real adalah yang ditemukan di neraca. 3. Neraca saldo pasca penutupan. Laporan ini disiapkan setelah jurnal penutup dibuat. Tujuannya adalah untuk menguji kesetaraan antara debit dan kredit setelah entry penutup disiapkan dan diposting. Neraca saldo setelah penutupan hanya berisi akun real karena semua akun nominal sudah ditutup pada tahap ini. Untuk selanjutnya, penyesuaian kembali. Kesimpulannya secara singkat, penutupan buku adalah kegiatan atau cara yang dilakukan di bagian keuangan untuk meng-cut off atau menutup laporan di laporan keuangan akhir periode tutup buku. Penutupan buku dalam suatu perusahaan yang berbentuk persekutuan pada dasarnya sama dengan penutup rekening-rekening biaya dan pendapatan ke rekening modal seperti yang dilakukan pada perusahaan perseorangan. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam pemindahan saldo rekening laba rugi ke rekening modal. Dalam suatu persekutuan terdapat lebih dari satu orang yang disebut para sekutu, sedangkan pada perusahaan perseroan, penutupan akun pendapatan dan akun beban akan sama seperti perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Next. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam tahapan siklus akuntansi adalah opsional. Artinya kita boleh membuat, kita juga boleh tidak membuat jurnal kembali. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Audio Jungle.